pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi resensi, di mana di sini saya menjelaskan dari 3 aspek, yaitu yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang kedua dari bahasa Belanda, dan yang ketiga adalah dari simpulan saya sendiri. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan bahwa resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku. Lalu yang kedua adalah bahasa Belanda. Dari bahasa Belanda ini disebut resensie atau resenseo yang memiliki arti sebagai memeriksa kembali, menimbang, atau menilai. Lalu yang ketiga adalah simpulan dari saya sendiri yang merupakan resensi adalah penilaian terhadap karya orang lain yang mempertimbangkan baik dan buruk secara objektif terhadap karya tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari resensi. Tujuannya secara umum adalah mempengaruhi pembaca dan membantu penerbit untuk memasarkan buku yang diulas. Namun secara spesifik dapat dilihat dari layar ada 5 tujuan, di mana yang pertama adalah mendapatkan perhatian dari khalayak umum, lalu yang kedua adalah memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi buku yang diulas, lalu yang ketiga adalah kesesuaian latar belakang pendidik atau penulis dengan bahan yang ditulis. Lalu yang keempat adalah mengungkapkan suatu kelemahan dari penulisan dan sistem penulisan. Tidak hanya kelemahan, kalian juga bisa mengungkapkan suatu kelebihan dari penulisan atau sistem penulisan. Lalu yang terakhir adalah mendapatkan kritik atau tujuan di mana kritik ini dibangun agar buku yang diulas dapat lebih berkualitas lagi nantinya. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi resensi. Di sini saya membahas dari 3 aspek, yaitu yang pertama ada media massa, lalu yang kedua adalah penerbit, yang ketiga adalah penulis. Namun pada layar saya salah mengetik, seharusnya penulis bukan pembaca. Yang pertama saya akan membahas mengenai fungsi resensi di penerbit media massa, di mana fungsi tersebut adalah sebagai sarana dalam memuji atau mengembangkan suatu topik atau masalah. Lalu yang kedua adalah dari aspek penerbit. Di sini memiliki 2 fungsi. Yang pertama, memperkenalkan buku yang diterbitkan dengan memperhatikan sambutan dan penerimaan terhadap masyarakat. Lalu yang kedua adalah sebagai mendapatkan umpan balik dan sarana demi kebaikan buku. Lalu yang ketiga, dia mendapatkan fungsi resensi dari penulis, di mana penulis sendiri memiliki 2 fungsi. Yang pertama ada mendapatkan umpan balik dan saran tentang buku yang ditulis. Yang kedua adalah memperoleh pendapat atau opini dari sambutan masyarakat. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur resensi. Di mana struktur resensi ini bisa dilihat dari layar, ada 5 struktur. Yang pertama adalah judul, yang kedua ada identitas buku, yang ketiga adalah pendahuluan, yang keempat adalah isi, dan yang kelima adalah penutup. Pertama, judul. Judul ini disarankan harus menarik karena judul ini adalah menjiwai seluruh isi tulisan menjadi satu di antara unsur yang penting dalam sebuah resensi. Lalu yang kedua adanya identitas buku. Identitas buku ini seperti judul, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dapat juga Anda menulis harga buku. Lalu yang ketiga adanya pendahuluan, yang keempat adanya isi, di mana isi ini berupa sinopsis, ulasan singkat, dan lebih baik lagi jika Anda menuliskan keunggulan dan kelemahan buku, kutipan singkat, dan rumusan kerangka dan bahasa yang digunakan. Lalu yang terakhir adalah penutup. Penutup ini umumnya berisi alasan dan mengapa buku tersebut ditulis dan mengapa masyarakat harus membeli buku tersebut. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis kebahasaan pada resensi. Pertama, adanya istilah. Yang kedua, menggunakan pronomina. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Yang keempat, menggunakan ungkapan perbandingan. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Pertama, saya akan membahas mengenai istilah, di mana istilah sendiri memiliki definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kata atau gabungan kata dengan cermat yang mengungkapkan makna dan konsep proses, keadaan, atau sifat yang khas. Dari resensi ini memiliki salah satu istilah yang paling banyak digunakan, yaitu istilah khusus. Apa sih istilah khusus itu? Istilah khusus adalah istilah dalam bidang tertentu dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang yang berkecimpung pada bidang tersebut.
Pada layar, kalian bisa melihat beberapa contoh dari istilah. Yang pertama dari menurut sastra, ada 6 contoh, yaitu seperti distikom, metrum, plot, satire, klimaks, dan balada. Lalu di kesenian ada 6 contoh juga. Yang pertama ada dalang, drama, gestur, gimmick, intonasi, dan irama. Lalu yang terakhir ada dari segi ekonomi. Dari ekonomi ini memiliki beberapa contoh, yaitu agen, komoditas, devisa, inflasi, deposito, dan bursa efek. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pronomina. Pertama-tama, pronomina itu adalah kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina, di mana pronomina ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada pronomina persona yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pronomina persona pertama, di mana di sini ada tunggal dan jamak. Untuk tunggal contohnya ada saya, aku, dan daku. Untuk jamak terbagi lagi menjadi 2, yaitu eksklusif dan inklusif. Untuk eksklusif dia memiliki contoh seperti kami, dan inklusif seperti kita. Lalu pronomina persona kedua dia memiliki hanya 1, yaitu tunggal, yaitu memiliki contoh engkau, kamu, anda, dikau, dan kau. Lalu ada pronomina ketiga, dia memiliki 2, yaitu tunggal dan jamak. Contoh untuk tunggal ada ia, dia, beliau, dan untuk jamak ada netral, contohnya adalah mereka. Lalu kemudian ada pronomina pemilik. Pronomina pemilik ini contohnya seperti titik-titikku, titik-titikmu, titik-titiknya, titik-titik kami, titik-titik mereka. Di mana pronomina pemilik ini biasa diletakkan di belakang kata pemilikan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pronomina penunjuk. Di mana pronomina penunjuk ini ditandai dengan penggunaan ini, situ, itu, sini, begini, anu, demikian. Di mana kata ini membicarakan yaitu sesuatu yang dekat dengan pembicara, ke masa yang akan datang, atau informasi yang akan disampaikan. Lalu yang kedua adanya situ. Situ ini menjelaskan tempat yang agak jauh dari pembicara. Lalu yang ketiga adanya itu. Itu ini menjelaskan ada tempat yang agak jauh lah dari pembicara. Lalu yang keempat adanya sini. Sini ini menjelaskan merupakan tempat yang dekat. Lalu yang kelima adanya begini. Ini menjelaskan sesuatu yang dekat. Lalu yang keenam ada anu. Anu ini tidak dapat dijelaskan atau disebutkan karena pembicara lupa atau tergesa-gesa. Lalu yang terakhir ada demikian. Demikian ini membuat keduanya dapat jauh dan dekat. Lalu ada juga pronomina penanya. Pronomina penanya ini ditandai dengan penggunaan kalimat, maksud saya kata, siapa, apa, mana, mengapa, bagaimana, kapan, apabila, bila mana, di mana, dan kemana. Lalu ada juga pronomina penghubung, di mana pronomina penghubung ini biasanya terdapat di antar induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya adalah kata yang. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan konjungsi. Konjungsi sendiri merupakan kata tugas atau penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa, paragraf, atau kalimat. Pada layar terdapat beberapa jenis konjungsi dan contohnya, seperti yang pertama adalah koordinatif memiliki contoh dan, atau, dan tetapi. Lalu yang kedua ada subordinatif yang memiliki contoh meskipun, alih-alih, sebagaimana, sebab, karena, mengapa, maksud saya maka, sesudah, sebelum, sementara, jika, agar. Lalu ada juga konjungsi korelatif yang memiliki contoh baik, titik-titik, maupun, bukan, titik-titik, melainkan, tidak, titik-titik, tetapi. Ada juga konjungsi antar kalimat yang memiliki contoh sebaliknya, di samping itu, dan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ungkapan perbandingan dan kata kerja material dan relasional. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kata kerja material. Kata kerja material ini adalah kata kerja yang merujuk kepada kegiatan fisik atau proses. Contohnya seperti makan, minum, berlari, dan berjalan. Lalu ada kata kerja relasional. Kata kerja relasional ini membentuk dua pola, yaitu yang pertama kata kerja bantu, yang kedua ada predikat nominal. Yang pertama, kata kerja bantu ini memiliki contoh seperti pasti, harus, perlu, wajib, mungkin, boleh, harap, bisa, hendak, dan ingin. Lalu yang pola kedua adalah predikat nominal, di mana memiliki contoh disebut, menjadi, merupakan, adalah, ialah, dan yaitu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ungkapan perbandingan. Ungkapan perbandingan ini memiliki contoh seperti daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, seperti, dan serupa dengan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konstruksi resensi. Pertama-tama, apa sih konstruksi itu? Konstruksi itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menjelaskan konstruksi adalah susunan atau hubungan kata dalam kalimat atau sekelompok kata. Sedangkan untuk konstruksi resensi buku cerpen atau novel adalah menyusun resensi dari sumber buku kumpulan cerpen atau novel. Lalu terdapat juga langkah penyusunan resensi. Yang pertama adalah membaca dan memahami isi buku. Yang kedua adalah membuat judul resensi dengan menarik. Yang ketiga adalah menyusun data buku. Data buku ini dapat juga berupa judul, nama pengarang ini bisa siapa, karyanya, dan prestasi pengarang tersebut. Lalu ada juga yang terakhirnya adalah penerbit buku, selanjutnya tahun terbit, cetakan keberapa, dan yang terakhir ada ketebalan buku. Lalu kemudian membuat pembukaan. Pembukaan ini dapat dimulai dari perkenalan, membandingkan buku yang sama, memaparkan sosok pengarang, mengulas keunikan buku, merumuskan tema buku, memberikan kesan buku, mengenalkan penerbit, membuat pertanyaan, membuat dialog atau diskusi. Lalu ada juga yang kelima, membuat isi atau tubuh. Isi ini berhubungan dengan hipnosis, ulasan singkat tentang poin utama dari isi, keunggulan dan kelemahan buku, dan untuk buku fiksi disarankan untuk memuatkan unsur intrinsik dan ekstrinsik buku. Lalu yang terakhir ada yang membuat penutup resensi buku, di mana selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis pesan dan amanat. Pertama-tama, pesan itu adalah perintah, nasihat, amanat, permintaan amanat yang disampaikan kepada orang lain dan lewat orang lain. Di mana definisi ini saya dapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian terdapat juga langkah menganalisis pesan, di mana yang pertama adalah cermati pesan, yang kedua temukan bukti pendukung, yang ketiga menyusun data buku. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu novel dan kumpulan puisi. Yang novel ada kita dapat menganalisis data buku berupa tokoh, dialog tokoh, peristiwa, dan unsur intriksi dari novel. Lalu untuk kumpulan puisi ini kita dapat menyusun data buku berupa unsur batin puisi. Unsur batin puisi itu seperti tema, perasaan, nada, dan alamat. Lalu selanjutnya dari langkah menganalisis pesan, kita juga dapat mengaitkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan ulasan. Pertama-tama, ulasan adalah kuparan, tafsiran, dan komentar. Di sini saya mendapatkan definisi tersebut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Lalu, apa itu ulasan buku atau resensi? Ulasan buku atau resensi adalah pertimbangan mutu buku yang lebih ditekankan dengan penilaian ilmiah dengan menggemukakan argumentasi yang cendekia. Pada video ada syarat mengulas buku. Yang pertama, data buku yang meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Lalu yang kedua, pendahuluan yang berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang dapat juga berupa nama pengarang. Lalu yang ketiga, informasi yang berhubungan dengan tema atau isi. Lalu yang terakhir adalah ulasan singkat. Definisi resensi sendiri, di sini ada 3 aspek definisi. Yang pertama menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Belanda. Halo, ngapa? Definisi resensi. Aku nggak bisa kalau mata aku ke sini doang. Aduh.